Alright guys, ketemu lagi di channel saya. Sudah lama tidak berjumpa, tidak upload. Kali ini saya akan review produk saya sendiri, yaitu STB CasaOS Ambient Linux ya, server. Ini spesifikasinya menggunakan STB HG atau B860H, HG 8680P ya, dengan RAM 2GB pastinya. Internal eMMC-nya bawaannya 8GB. Prosesornya itu ARM Cortex A53. Sini. Ya, ini buat rumahan oke lah. Kalau misalnya buat yang besar-besaran, saya tidak merekomendkan. Kalau buat STB berbasis STB HG ini, soalnya port kan masih USB 2.0 juga, LAN juga belum gigabit. Baiknya kalau itu ke budget mah mending mini PC lah. Nah, untuk kelengkapan untuk pembelian produk ini, kita bakalan dapatkan adaptor ya, yang pastinya 12 volt 1-2 ampere random, pastinya ori ya. Ini copotan. Ori itu maksudnya murni 1 ampere gitu, hingga kayak yang kopong-kopong itu gampang restart, kadang nggak kuat angkat STB nya juga. Juga enclosure ya buat SATA, dan kabelan untuk bonus ya. Juga ini spacer buat si SATA nya, harddisk atau SSD. Ini saya punya harddisk ya, ini bisa juga tergantung varian. Kalian beli varian include SSD atau harddisk, yaitu terserah kalian, gimana juga stoknya juga. Nah, ini saya ready harddisk ya, harddisk berbekas 150GB. Nanti kita instalasi di sini ya. Nah, nanti saya akan jelaskan gimana pemakaiannya, gimana cara pakainya. Nanti saya akan coba tutorial cara hosting si CasaOS ini, dan seperti Google Drive, dan juga nyoba hosting website di sini. Nah, ini untuk harddisknya, cara pakainya gimana, cara nyimpan di dalamnya, yaitu kan ini dapat spacer ya, spacer baut sama spacernya. Kita pasangin di si SATA-nya, kan ada di sini 2 lubang, ya masukin aja. Nah, gini. Kita coba buka ya, biar kelihatan kantongnya di mana nanti. Kalau kalian mau buka, baiknya dibongkar dulu, biar ini di atas saya si bekasnya. Mantap. Nah, pastinya saya jual pasti sudah dites, nggak bakalan ngirim yang mati. Kalau misalnya ada mati atau kerusakan nggak ada pengiriman, kalian harus video unboxing ya buat retur klaim garansi. Saya kasih garansi 7 hari. Ini untuk harddisknya, simpelnya gini aja biar ngacok. Nah, habis itu kalian baut di sini kan ada 2. Kita pasang. Bagusnya sih mending dibongkar dulu aja, soalnya gini ribet. Kita coba pasang. Ini kencangin. Ini bisa di adjust ya. Kalian pakai ini apa? Yang di sini. Kita coba pasang dulu di sini. Ya, nah, udah pas kayak gini. Nah, tinggal kalian kencangin di sini, oke. Nah, kan sekarang segini. Nah, dia kelihatan rapi, gak proses keluar banyak gitu.
nomor 1 ya, terus pas. Nah ya udah masuk. Nah jadi kayak gini, tinggal ininya kasih mur ya di belakangnya, lap dulu. Intinya kayak gini ya. Kalian tinggal colok adaptor aja. Kalau misalnya nggak hidup, pastikan ininya on. Keren kan? Kita lanjut ke review cara pemakaian, cara setting di komputer. Bisa lewat HP, ya sama-sama aja sih. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita di web UI-nya di router kita ya. Jelas pertama kali sebelum masuk ke settingan ya, masuk dulu ke web UI dari WiFi kita. Ya, jadi saya pakai router buat testing saja ya. Cari router gateway-nya di sini. Yang salin. Nah, ini saya menggunakan router TP-Link ya. Buat percobaan aja saya bisa bawa internet. Jadi cara pakainya tuh lewat LAN, colokin ke si port LAN yang ngejejer, atau pakai switch juga bisa. Masukin. Nah setelah masukin, hidupin STB-nya. Nah kita coba. Kan kita cek nantinya biasanya di bandwidth control. Ini biasanya ya. Di sini nanti keluar device-nya, oke. Tunggu aja. Dia keluar di apa? Di STB ambiennya. Kita akses lewat sana bisa. Oke. Ini shortcut-nya ngaco. Nah, di sini udah keluar IP ambiennya. Nah, kalian bisa akses dari sini. Copy masuk ke browser. Ya, langsung masukkan. Nah, berhubung ini hanya contoh saja. Nantinya kalau kalian pakai router ya, mau router apapun itu, cek di sebelah kayak siapa aja yang masuk ke WiFi, ada IP-nya ya. Jadi kalian punya IP bisa colok ke WhatsApp, cek IP-nya. Nah, untuk informasi tambahan, dan internetnya pakai ISP kayak IndiHome, Bisnet atau apalah itu dari ISP, dan bersifat routernya pakai FO, fiberoptik. Biasanya si modem routernya itu di lock, dikunci. Jadi kita tuh gak bisa bakalan akses gini. Walaupun sudah masuk nih lewat LAN misalnya nih, sudah masuk keluar IP ambiennya, kita copy pastekan di sini tuh kayak gini. Nantinya bakal muter terus dan kayak gini. Itu kalian harus hubungi dulu pihak ISP-nya buat nge-unlock biar akses. Ada nih buyer saya yang kayak gitu. Kalau kalian kayak pengen praktis aja, mending kalian beli lagi router khusus gitu ya, kayak TP-Link, Tenda, yang third party buat konekin si ambiennya aja. Kalau SP itu segitu. Kecuali kalau RTRW biasanya pakai router gitu nggak bakalan ngaruh. Oke, kita berada di tampilan monitor ya, atau TV buat nyeting agar akses ambien itu lewat nggak pakai kabelan, jadi pakai WiFi. Cuman ini sebenarnya gak rekomen ya. Ini sebagai dana darurat aja, kabelannya jauh dengan WiFi utama, jadi saya pakai WiFi untuk contoh doang ya. Terus lebih maksimal ya harus pakai kabelan biar gak nyiksa si STB-nya juga, si WiFi-nya juga. Kalau udah gini bisa ngetik. Setelah booting kita masukin aja root, passwordnya soap. Ya masuk. Nah sekarang bisa ketik ambient config, script config.
biarin aja kalau misalnya ada tulisan gini. Kalau di TV itu, di monitor itu emang outputnya jadi banyak low gini, tapi gak bakal ngaruh kok kita ngetik apa aja kalau tangkep bisa nih. Nah di sini udah ada kan, masuk ke network, ke wifi. Nah kalian masukkan wifi apa yang ini, misalnya ini nih diaktif, jadi aktif. Wajar gini, wajar, soalnya kita bukan akses lewat putih. Kalau lewat putih gak bakalan gini, ini lewat monitornya langsung dari HDMI out. Kita masuk ke wifi nya lagi, misalnya ini ada aktifkan. Nah, udah aktif. Nah ya dia udah aktif, di sana ada tulisannya aktif. Kalau misalnya butuh sandi ya pasti minta masukin sandi, dia tinggal masukin aja ini kayak gini. Nah langsung aja kita aja execute. Kali ini udah ada di tampilan gateway untuk web UI setting di routernya. Sini pakai GSP ya, di sini pakai routernya pakai HG. Ini udah di unlock juga, jadi bisa diakses. Bukan sesuai baikkan dengan ininya, usia passwordnya. Kalau kalian nggak tahu, tanya ke si teknisi atau cari di Google juga banyak. Kalau pakai HG kayak gini tampilannya, tutup aja ke LAN 1 ya, cek lain lagi. Di sini banyak. Nah di sini ada Ambian, IP-nya ujungnya 66. Kalian copy, yang masuk ke KSOS langsung. Atau kalian pakai putih juga bisa. Mau lewat ini, nah, workshop kayak gini ya. Ini juga sama, root passwordnya. Kita lanjut ya, kita sudah ke tampilan KSOS-nya di sini ya, dengan IP ini dan ini tampilan KSOS-nya. Ya sedikit review di sini, akun buat ganti password, username, ada setting juga di sini, ada bahasa Indonesia. Ini kalau kalian nggak ganti, apa juga kalau kalian ganti. Nah untuk flash di sini, ini portilanya, ini sudah nggak terus dilihat ini terminal ya. Ini untuk masuk ke terminal. Kalian pengen misalnya sudo update, sudo update, jadi nggak usah pakai putih juga bisa gitu. Sudo. Nah selanjutnya sini ada files ya, di sini untuk akses folder-folder ya. Dan ini di sini bisa dilihat ada hard disk yang saya masukkan 150 GB disk. Nah ini hard disknya ya, kosongan, baru saya format karena di sini mau saya buat immerse. Jadi si EMC bawaan internal storage ini kan 6 GB ya, total 6 GB, jadi 150 GB. Kita ikutin saja step by stepnya. Kenapa fungsi di format di merge? Karena itu memperluas internal. Karena misalnya kita ini download aplikasi di KSOS-nya, Docker atau apalah di sini. Sesuaikan dengan speknya juga ya, jangan yang berat-berat, takutnya nanti gak jalan. Nah, kalau misalnya storage-nya butuh gede, kan ini sisanya cuma 2 GB lagi, 4 GB, sekitar 3 GB-an lah. 4 GB-an lah, sekitar 4 GB. Saya gak cukup nih. Nah, fungsi merge storage itu mau besarin. Nah, kita langsung saja ke merge kali ya, jangan eksternal. Kita langsung aja ke fungsi si merge storage, si nambah si internal. Nah caranya gini, kalian harus format dulu storage-nya, masukkan passwordnya yang tadi ya, password KSOS-nya, tunggu. Sekarang kan udah di format, kalian bisa checklist. Nah checklist disknya jangan lupa ya, checklist, klik submit. Nah
otomatis ya. Di sini bisa dilihat, kita refresh. Nah, dia langsung di sini satu aja langsung, nggak, maksudnya itu aja tuh nggak ada kayak tadi kan ada 2. Nah sekarang di data juga langsung di hard disk disimpannya. Kayak kita download aplikasi atau apa di sini di App Store, nanti installnya ke si hard disk. Oke. Ya lanjut, sekarang kita akan ke cara sharing ya, sharing secara lokal, bukan ke online setting. Ini caranya, kalian siapkan dulu folder apa, mau eksternal, mau di merge ini. Siapkan folder, misalnya kita mau sharing semua ini, beginilah. Jangan klik share, datang langsung aja. Nah ini nantinya ada di folder set. Jika kalian lupa apa yang di share ya, kalian langsung share aja. Kalau udah di share, cara aksesnya gimana? Nah, cara aksesnya tuh seperti ini ya. Misalnya nih kalau dipakai di Windows X, kita menggunakan WinSCP bisa, atau langsung pakai Windows Explorer bisa. Dengan klik WinR, Windows Run. Di sini masukkan IP-nya yang tadi ya, seperti ini. Kan kita masuk ke list share. Ini ada media. Nah, ini slashnya itu kebalik ya. Maksudnya itu teman-teman. Copy. Nah, masukin nanti di sini. Dan ini ya. Itu. Copy. Nah, langsung dia direct ke sini. Nah, ada kan yang tadi kita share ke media, misalnya di media. Jadi isinya kayak gitu ya. Kita coba masukin folder dari saya ya. Video, ada OBS di sini ya. Kita coba copy. Ini berapa MB ya? 29 MB. Kita kopikan ya. Copy. Kita pastekan di sini. Paste. Tunggu. Nah, ini langsung nge-share ke si CasaOS nya. Tunggu. Di sini kita cek di sini ya. Cek di sini bagian itu media ya. Nah, ada di sini file recordingnya. Kita bisa stream juga langsung di sini ya. Kita berada di tampilan monitor ya. Kan nggak ada. Dan ya gitulah sharingnya. Kita coba pindah ke platform Android, iOS, gimana cara aksesnya ya. Baik, jadi kita akan remote lewat Android ya. Ini saya pakai Android. Kalau remote si web UI sama aja kayak di PC ya, masukin IP yang tadi, yang si STB tadi, masuk, tunggu. Nah, masukkan saja. Tunggu dan nah kan bisa diakses ke sini ya. Tidak selalu lewat PC ya, lewat komputer atau gimana, ini lewat ini bisa. Selanjutnya untuk cara kayak di PC sharing file, atur file, ngambil file. Nah, di sini kalian harus download aplikasi di Play Store ya. Ini namanya CX File Explorer. Kalian buka. Di sini ada local library network, cari yang network dan network remote. Ada di sini SMB ya. Klik, masukkan IP STB tadi NAS kita 168.1.66. Nah, untuk username passwordnya kosongkan karena kita belum setting ya, belum sampai sana. Kita coba share file aja antar lokal di lokal, antar di paste. Nah, dia langsung keluar kan. Ada
galeri ini kita bisa hapus juga ya. UVVV kita bisa buat folder atau pindah folder juga. Nah kan tuh, ini juga storage-nya juga kan kelihatan 163 GB setelah di expand, di merge. Ini bisa stream juga lewat sini. Itu ini bandwidth dari routernya ini. Oke, kita Bisa di stream sini. Kalian kalau misalnya ada film atau ini bisa langsung lewat sini. Ini streamnya lewat Full HD. Oke, untuk Android itu saja.